اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى ويوم الأكبر ويوم السرور ويوم حل الله فيه الطعام وحرم عليكم الصيام إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا أثابكم الله واسمعوا أجاركم الله أطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. رب اكتب لنا بالخير وخير الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala qulubal mu'minina wal mu'minat bahjatan wa surura bittiba'in nabiyil mursal tabshiran wa tanzira wa da'iyan ila Allahi sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, usi wa nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Faqad faza man ittaqa wa qad khaba man tagha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ayyuhal muslimun, hafizakumullah. Di pagi yang cerah ini pada hari Selasa bulan Dzulhijjah, marilah kita selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Di saat yang mulia ini, di hari yang agung ini, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan umur panjang sehingga kita bisa merayakan hari raya Idul Adha pada tahun ini seperti halnya pada tahun-tahun yang kemarin. Pada saat ini kita semua berada pada jamuan Allah, maka diharamkan untuk berpuasa di hari raya Idul Adha dan juga di raya Idul Fitri, dan juga pada hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Beruntunglah mereka yang bisa melaksanakan ibadah kurban. Allah menjanjikan pahala dan keampunan setiap helai bulu binatang yang dikurbankan. Hal ini menunjukkan betapa banyak dan besarnya pahala
dan pengampunan Allah yang diberikan kepada orang-orang yang melaksanakan kurban. Di setiap momen Idul Adha yang penuh berkah ini, kita selalu diingatkan betapa kuatnya iman Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya, yaitu yang bernama Nabiullah Ismail alaihissalam. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, sebagaimana yang telah Allah wahyukan kepada Nabi Ibrahim, qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fandur madza tara. Nabi Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu, maka bagaimana pendapatmu? Qala ya abadi af'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Kemudian Nabi Ismail menjawab, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang telah Allah perintahkan kepadamu, insyaallah akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang bersabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, Allah memberikan ujian kepada Nabi Ibrahim dan beliau pun melewatinya dengan keteguhan dan penuh rasa patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang hak Allah untuk menguji hamba-hambanya, kepada hamba yang dikehendakinya dengan bermacam-macam bentuk ujian yang kepada hambanya Allah telah memilihnya. Bila ujian itu telah ditetapkan, tidak ada seorang pun yang dapat menolak maupun menghindarinya. Namun sejatinya di balik cobaan, di balik ujian yang berat itu, tentu Allah pastinya telah memberikan hikmah dan rahasia yang tidak terjangkau oleh akal pikiran manusia. Hingga kemudian saat ini kita pun disyariatkan untuk menyembelih binatang kurban sebagai bentuk pengabdian, sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk ketaatan kita mengharap ridho Allah, bentuk pengorbanan kita terhadap hal-hal duniawi semata dan karena mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Imam Al-Ghazali radhiyallahu an, falaisal maqsudu min iraqati damil qurban ad-dama wal lahma bal mailul qulubi an hubbid dunya wa badruha isaran liwajhillahi ta'ala. Yang artinya kurang lebih bukanlah maksud dari mengalirkan darah atau menyembelih binatang kurban adalah darah dan daging, namun maksudnya adalah menjauhkan hati dari cinta duniawi dan mengorbankan sebagian bentuk mengutamakan untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha hafizakumullah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhri fala yaqrabanna musallana." Yang artinya, barang siapa yang memiliki kemampuan untuk berkorban akan tetapi ia tidak melaksanakan kurban tersebut, maka jangan sekali-kali ia mendekati tempat ibadah kami. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Daruqutni dan Imam Baihaqi dan Imam Hakim. Jadi kurban sangatlah dianjurkan. Dalam kitab Baijuri dijelaskan bahwa maksud dari perkataan beliau adalah makruh hukumnya
bagi orang yang mampu berkorban, akan tetapi dia tidak mau melaksanakan kurban tersebut. Adapun kurban rukunnya ada 3. Yang pertama yang dikorbankan adalah binatang ternak seperti kambing, sapi, kerbau ataupun onta, disembelih pada hari Idul Adha dan 3 hari setelah hari Idul Adha, yaitu hari Tasyrik atau 3 hari setelahnya, berarti tanggal 11, 12 dan 13. Yang ketiga, diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah rukun daripada ketika seseorang ingin melaksanakan ibadah kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ayuhal hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Bercermin dengan keadaan Nabi Ibrahim yang tunduk dan patuh kepada ketentuan Allah, yang tunduk dan patuh sabar menghadapi ujian Allah, dan sikap tegas oleh Nabi Ismail dan ridho menerima segala perintah yang telah Allah perintahkan kepada ayahnya, sehingga kemudian Allah menggantikan dengan sesuatu yang agung dan istimewa. Cerminan tersebut bisa kita renungkan dengan kondisi saat ini, terlepas ada yang percaya atau tidak percaya dengan COVID. Keadaan saat ini memang sulit dan mengkhawatirkan. Keadaan yang bikin bingung dan was-was, banyak yang wafat, merupakan teguran bagi kita semua. Seakan-akan kita hanyalah menanti giliran untuk berikutnya. Perekonomian yang memang tidak stabil, terlepas percaya atau tidak adanya tentang COVID. Kita diharuskan tunduk, patuh, pasrah, dan tawakal serta mengharap ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus kuat dan yakin bahwa ketentuan Allah lah yang terbaik, dan semoga Allah gantikan segala kesulitan dan kesusahan yang kita hadapi saat ini seperti PPKM saat ini. Semoga Allah berikan keberkahan, rizki yang melimpah, berkah, kesabaran, pasrah, dan tawakal, serta mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita semua saling menjaga. Kita jaga keluarga kita jaga orang tua kita jaga guru-guru kita tingkatkan imun serta iman kita. Dan juga bagi yang berkurban tahun ini, semoga Allah berkahi rizkinya dan Allah berikan keberkahan kepada keluarganya. Bagi yang belum berkorban, mari kita niatkan, dan dari kita semoga tahun depan kita bisa berkorban. Amin Allahumma amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Pada akhirnya semoga Allah berikan kepada kita taufik, hidayah untuk selalu bisa melaksanakan ibadah kurban yang telah dianjurkan oleh Nabi Agung Muhammad SAW di setiap tahunnya. Semoga Allah berikan kita imun yang sehat dan juga iman yang kuat untuk menghadapi cobaan kehidupan saat ini, dan semoga Allah berikan kita kekuatan untuk menghadapi keadaan saat ini dengan sabar, patuh dan taat, seperti taatnya Nabi Ibrahim dengan tegas dan tawakalnya Nabi Ismail, sehingga kemudian Allah berikan ganjaran yang luar biasa di dunia dan akhirat. Ya Allah, nawwa wa iyyakum minal a'idin wal faizin wal maqbulin kullu amin wa antum bi khairin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa dharina wa maulana Muhammad waj'alna min akhyari ummati wa min ahli syafa'ati bi rahmatika ya